Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, di pertemuan kelima pada mata kuliah Rekayasa Interaksi, kita akan membahas lebih lanjut mengenai definisi persona. Mungkin ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang sudah tahu dan ada yang belum tahu ya. Jadi si persona itu adalah representasi konkret ya dari berbagai jenis orang yang dirancang untuk sistem atau layanan yang akan dibangun ya. Jadi persona adalah dokumentasi yang nantinya berisi beberapa penjelasan tentang karakteristik user dan nantinya digabungkan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketertarikan yang menjadi target user yang nantinya didapatkan dari hasil penelitian ya, seperti itu. Nah, apa sih persona itu? Persona adalah sebuah representasi pengguna dalam bentuk individu imajiner yang memuat rangkuman singkat mengenai karakteristik, pengalaman, tujuan, task, poin utama, dan kondisi lingkungan pengguna yang sebenarnya atau realistis ya. Setiap persona menggambarkan sekelompok orang di dunia nyata. Agar apa? Memudahkan desainer untuk fokus pada sebuah ringkasan penggambaran sekelompok orang. Hal ini lebih mudah dibandingkan dengan fokus pada ribuan individu dengan perbedaan karakteristik yang spesifik. Nah, tujuan persona itu sendiri adalah untuk membuat sebuah penggambaran yang realistis dan dapat diandalkan mengenai segmen pengguna untuk dijadikan sebuah referensi. Ya. Nah, misalkan di sini ada contoh persona untuk sebuah aplikasi e-book. Ya, di sana ada nama, demografi, kemudian goalnya, frustrationnya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ada contoh persona untuk sebuah desain interior, hampir sama dengan yang tadi untuk layout desainnya. Hanya saja ada beberapa bagian-bagian yang membedakan ya. Asal muasal konsep persona. Persona dikembangkan secara informal oleh Alan Cooper pada dekade 1980-an. Persona digunakan untuk menginternalisasi pola pikir pengguna ya, menjadikan pengguna sebagai fokus utama dalam perancangan produk digital atau aplikasi. Untuk apa persona digunakan? Yang pertama adalah untuk membangun empati ya. Membangun empati, kemudian membangun fokus ya. Selanjutnya berkomunikasi dan untuk mencapai konsensus, dapat dijadikan sebuah keputusan dan dapat mengukur efektivitas. Nah, persona dapat dimanfaatkan untuk banyak hal. Misalkan untuk project leader, pimpinan proyek ya, mengevaluasi ide fitur baru pada sebuah desain web. Kemudian untuk information architect merupakan sebuah acuan dalam mendesain wireframe ya, low fidelity design ya, pada saat kita akan membuat desain aplikasi ya, seperti itu. Interface behavior ya, perilaku antarmuka dan labeling. Kemudian untuk seorang UI designer dapat membuat sebagai acuan maksudnya dalam mendesain look and feel sebuah tampilan produk digital. Kemudian untuk sistem engineer dapat menentukan pendekatan yang tepat sesuai user behavior atau perilaku user ya. Kemudian untuk copywriter untuk menulis konten yang tepat untuk orang yang tepat pula ya. Seperti itu. Persona dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 3 isu dalam desain interaksi. Yang pertama ada elastic user.
apa saja sih poin-poin yang ada di dalam Elasticsearch tersebut? Yaitu kurangnya pengetahuan yang presisi mengenai pengguna dapat mengakibatkan ketidakjelasan pada bagaimana suatu produk seharusnya bekerja, ya. Setiap kali pengguna meminta sesuatu, desain berubah. Sulit menentukan fitur yang akan diprioritaskan. Karena apa tujuan utama pengguna harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah self-referential design. Apa saja poin-poinnya? Terjadi ketika seorang desainer atau pengembang menggunakan mental model, cara pandang, tujuan, motivasi, dan keahliannya sendiri ketika mendesain suatu produk. Nah, umumnya seorang programmer akan melakukan hal ini dalam membuat implementation model produk sebab mereka paham akan struktur data dan cara kerja dari software. Nah, sedikit untuk non-programmer akan menyepakati dalam hal ini, ya. Kemudian yang ketiga ada edge class, ya. Persona menyediakan reality check untuk desain. Kita dapat bertanya, apakah pengguna sering menggunakan fitur X? Seberapa sering pengguna melakukan proses X? Ya. Edge case terjadi ketika fitur yang dikembangkan tidak pernah dipakai oleh pengguna. Seperti itu kan, mungkin di dalam satu aplikasi ada beberapa fitur yang jarang kita pakai, maka disinilah edge case, ya. Cara membuat persona. Persona adalah produk riset sehingga kompleksitasnya bergantung pada kerumitan dari riset tersebut. Nah, persona haruslah benar-benar dapat menggambarkan pengguna yang realistis atau sebenarnya. Persona harus didasari pemahaman mengenai pengguna, tujuannya seperti apa, dan prioritasnya, ya. Nah, di situ ada gambaran, ada ide, ya. Kemudian ada karakteristik penggunanya, dan lain sebagainya. Jadilah suatu persona. Cara membuat persona. Riset dan metode task analysis dilakukan melalui yang pertama ada interview kontekstual interview, ya. Wawancara secara kontekstual kepada para user yang menggunakan aplikasi atau produk digital yang sudah kita buat. Kemudian individual interview, kita melakukan wawancara terhadap seseorang atau user. Kemudian melakukan survei, kita terjun langsung ke objek, ya, ke objek yang akan kita teliti, yang di mana di dalamnya terdapat user atau pengguna yang menggunakan aplikasi yang dibangun, ya. Kemudian ada focus group discussion, adalah bagaimana kita membuat diskusi dalam suatu kelompok tertentu untuk memperoleh suatu hasil atau memperoleh suatu informasi atau data dari hasil diskusi grup tersebut, ya. Kemudian usability testing, tes kegunaan. Jadi kita melakukan usability testing terhadap produk digital yang kita buat. Kemudian yang selanjutnya ada riset dan pengumpulan data. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat persona. Yang pertama yaitu melakukan riset pengguna, ya. Observasi atau wawancara ke sejumlah orang yang menggunakan produk digital kita. Kemudian mengerucutkan riset, membuat lebih sederhana, membuat lebih kecil, ya. Tentukan tema yang spesifik, relevan, dan universal terhadap sistem dan penggunaannya. Selanjutnya ada brainstorming, ya. Kelompokkan elemen ke dalam grup persona yang dapat merepresentasikan kelompok secara lebih spesifik. Yang keempat, refine,
Kombinasikan dan tentukan prioritas persona. Pisahkan ke dalam beberapa kategori, ya. Kategori untuk marketing, misalkan kategori untuk proto desain dan lain sebagainya. Jadikan persona realistis dengan menambahkan deskripsi latar belakang, motivasi, dan ekspektasi, ya. Selanjutnya, bagikan dan diskusikan persona dengan tim penggembang, seperti itu. Nah, kita skip yang ini ya. Nah, di sana ada contoh untuk persona, ya. Di sana ada foto, nama yang realistis, kemudian ada data demografis terkait dengan usia, jenis kelamin, pendidikan, etnis, lokasi rumah, status pernikahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada behavior, ya, perilaku, ya. Kemudian perilaku si user itu apa saja yang sering dilakuin, ya. Apa saja yang sering dilakukan, misalkan bermain internet, bermain sosial media, melakukan belanja online, gadget, dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang, menggambarkan dari sosok dari user itu sendiri, tujuannya, serta pain point. Nah, elemen dasar dalam persona. Ada teknologi comfort level, tingkat kenyamanan dalam menggunakan teknologi informasi. Jadi pada saat persona itu dibuat harus dapat memberikan kenyamanan, ya. Kemudian motivasi, menjelaskan mengapa pengguna ingin mencapai tujuannya. Kemudian ada attitude, sikap pengguna yang relevan dan menjelaskan perilaku pengguna, ya. Persona yang efektif memenuhi beberapa karakteristik berikut. Ada representatif, ya. Kemudian ada menggambarkan dengan jelas, realistis, deskripsi harus sesuai dengan kenyataan, fokus pada major need, ya. Fokus pada important user, fokus pada current state, dan dapat membantu untuk memahami user. Nah, isu-isu dalam pembuatan persona, sebuah realita atau sebuah kenyataan user research, ya, penelitian pada pengguna. Tantangan setiap UX researcher, seringkali sangat sedikit end user atau orang yang menggunakan aplikasi yang punya waktu dan mau diwawancarai untuk kepentingan UX research perusahaan. Misalkan kita seorang UX researcher, ya, peneliti UX, ya. Kemudian kita ingin melakukan penelitian pengalaman pengguna kepada salah satu perusahaan yang di dalamnya tentunya beberapa orang-orang yang menggunakan aplikasi yang sudah kita buat. Biasanya banyak faktor yang akan menjadi hambatan, ya, entah itu karena kesibukan, entah itu karena pekerjaan, dan lain sebagainya, ya. Biasanya untuk proses-proses wawancara agak sulit, ya, karena banyak hambatan biasanya, tapi tidak semuanya, ya. Tantangan dalam membuat persona yang pertama itu ada yang namanya ketersediaan data. UX researcher mungkin tidak memiliki akses ke end user, yaitu tadi karena ketersediaan data yang minim, ya. Kemudian variasi, jika akses ke end user tidak ada, maka persona dapat dibuat dengan bantuan user expert. Sulit untuk menentukan fitur yang akan diprioritaskan, karena kita harus mengetahui apa tujuan utama dari si pengguna itu sendiri. Kemudian tantangan dalam membuat persona, ya. Jika dilihat dari kuantitas, tidak jelas berapa persona yang perlu dibuat dan sampai sedalam apa persona itu dibuat. Kemudian jumlah persona tergantung pada jumlah target audien. Kompleksitasnya tergantung kedalaman riset yang dilakukan atau penelitian yang dilakukan. Umumnya, tim mulai dengan membuat banyak persona untuk semua kelompok pengguna, ya. Setelah itu, persona-persona tersebut
dieliminasi hingga diperoleh satu primary persona yang dapat menggambarkan important user. Selanjutnya ada secondary persona, diperhatikan dalam proses desain setelah primary persona diperhatikan, ya. Mengevaluasi persona. Langkah yang pertama, apakah persona dibuat berdasarkan wawancara dengan user? Ya. Yang keduanya, apakah persona menjelaskan produk relevan high level key goal? Yang ketiga, apakah persona tampak realistis bagi yang berinteraksi dengan end user atau pengguna aplikasi tersebut? Apakah setiap persona yang dibuat unik satu dengan yang lainnya? Dapatkah persona digunakan tim desainer untuk menentukan desain? Seperti itu, ya. Tipe persona, ada marketing persona, ya. Marketing persona itu berfokus pada informasi demografis. Ada buying behavior, kemudian preferensi serta motivasi. Kemudian ada desain persona, fokus pada user goal, behavior saat ini, dan pain point. Dan ada juga proto persona, dibuat ketika ada keterbatasan sumber daya dan berdasarkan riset sekunder yang dilakukan oleh tim, ya, seperti itu. Kemudian mungkin ada beberapa yang belum memahami apa itu proto persona, ya. Nah, jadi jika persona dibuat dari simpulan data-data yang dikumpulkan berdasarkan riset, penggunaan melalui survei atau interview, nah proto persona itu lebih sederhana, ya. Jadi proto persona dibuat berdasarkan hasil diskusi anggota tim tanpa melalui riset pengguna. Nah, setelah itu diskusi tersebut dapat berupa perkiraan tentang seperti apa target dari pengguna produk mereka. Nah, kemudian poin to ponder, ya. Poin apa saja yang untuk kita pikirkan? Berapa jumlah persona yang ideal untuk suatu produk? Apakah 1, apakah 2, atau 3, ya? Bagaimana goal dan frustration beberapa persona diakomodasi dalam sebuah produk, ya? Apakah ke semua persona tersebut diambil, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada membuat proto persona, ya. Create proto persona dalam 15 menit. Di sana kan ada tuh, di bagian proto persona itu ada bagian untuk nama, ya, nama yang disertai dengan foto, ya, kemudian demografik, ya, kemudian ada behavior atau perilaku. Di sana berarti kita harus dapat mengidentifikasi perilaku dari penggunanya. Misalkan seorang pengguna Twitter di sana, ya, apalagi sering membeli secara online dan lain sebagainya. Kemudian ada demografik, usia, jenis kelamin, ya, status pernikahan dan lain sebagainya. Dan ada goal, tujuan, ya. Latihan membuat proto persona. Di sana adalah mempresentasikan persona kepada tim, ya, dengan membaca masing-masing dan menempelkannya di dinding. Kemudian tim memberikan umpan balik, ya, atau feedback tentang kualitas dari masing-masing persona yang realistis atau tidak realistis. Kemudian melakukan penyesuaian, ya. Nah, selanjutnya meminta tim untuk menentukan di mana setiap persona diposisikan pada spektrum yang berbeda. Spektrum tersebut harus terdiri dari pendefinisian karakteristik basis pengguna dan harus dapat diplot pada spektrum tersebut. Nah, yang selanjutnya
yaitu mengizinkan setiap orang untuk memilih di mana pada setiap spektrum persona saat ini sedang dibahas ya. Kira-kira persona mana yang lebih cocok misalkan ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah memvalidasi persona ya. Nah, sudah ternyata. Nah, mungkin nanti di praktikum kita akan membuat user flow ya. User flow menggunakan tools online. Nanti kalau sudah saya buat videonya, saya upload di channel YouTube ya. Mungkin untuk video pertemuan kelima mengenai definisi persona saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.